Kehidupan politik Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kalian tahu, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya atau Golkar. Yang ketiga, dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan nasional politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Selanjutnya, kebijakan politik luar negeri Indonesia. Antara lain yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, dan yang terakhir berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Nah, selanjutnya adalah kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Isi dari trilogi pembangunan yang pertama ialah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang kedua pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang terakhir, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah
1. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. REPELITA ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. REPELITA 1 terjadi pada tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa REPELITA 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. Selanjutnya, REPELITA 2 terjadi pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. REPELITA 2 ini menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, REPELITA 3 terjadi pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. REPELITA 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapat, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan yang terakhir pemerataan memperoleh keadilan. Yang keempat, REPELITA 4 terjadi pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. REPELITA 4 ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Selanjutnya, REPELITA 5 terjadi pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. REPELITA 5 ini menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. REPELITA 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau peasant ke cara modern atau farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari yang pertama, intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi. Yang kedua ada ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga ada diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Yang keempat ada rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah dikritis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.